Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi Visual kelas B Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini, kami ingin mempresentasikan perencanaan komunikasi pada desain poster yang telah kami buat. Sebelumnya, berikut adalah hasil akhir dari desain poster kelompok kami. Ya, pada perencanaan komunikasi ini, susunan yang pertama terdapat analisis halayak yang terdiri dari analisis dari segi geografis. Jika dilihat dari segi geografis, halayak yang dituju untuk pendistribusian poster ini berada di wilayah negara Indonesia. Tidak ada batasan khusus untuk daerah yang dituju, karena sasaran dari poster ini mencakup semua halayak yang berada di daerah di negara Indonesia dan memahami bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, analisis halayak dari segi demografis. Jika dilihat dari segi demografis, sasaran halayak poster ini tidak memiliki batasan, baik dari segi usia, gender, dan juga latar belakang. Sesuai dengan tujuan dibuatnya poster ini, kami ingin halayak sasaran yang berasal dari berbagai lapisan dan berasal dari berbagai kalangan dapat mengetahui bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak main-main dan memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan produk impor, baik di pasar nasional maupun di pasar internasional. Selanjutnya itu segi psikografis. Psikografis merupakan salah satu teknik yang menilai perilaku konsumen melalui aspek gaya hidup, ketertarikan, serta perilakunya. Pembuatan poster ini akan disesuaikan dengan faktor psikografis untuk masyarakat sasaran kami. Sasaran halayak dari poster yang kami hasilkan yaitu masyarakat umum, terlebih bagi mereka yang memiliki ketertarikan khusus pada dunia fashion, namun masih menggunakan produk asing karena belum menyadari berbagai peningkatan potensi yang telah produk lokal hasilkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, diharapkan melalui poster media ini dapat menyampaikan pesan maupun informasi dari sang komunikan kepada masyarakat untuk mulai beralih menggunakan produk lokal. Nah, susunan yang kedua ada tujuan komunikasi. Nah, yang pertama itu di tujuan komunikasi adalah sebagai sarana informasi. Mengapa sebagai sarana informasi? Karena berdasarkan hasil diskusi kelompok kami berpendapat bahwa poster yang akan kami sampaikan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai preferensi masyarakat terhadap produk lokal di Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena seringkali muncul persepsi bahwa produk lokal kurang diakui di pasar global atau kalah saing, kualitasnya kurang baik, dan juga jika dibandingkan dengan produk asing, maka kualitas produk lokal itu lebih buruk, dan berbagai persepsi lainnya. Padahal kenyataan yang terjadi di lapangan sangat menunjukkan fakta yang sebaliknya. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi sejak COVID-19 bulan April hingga Oktober 2020. Namun, perekonomian Indonesia saat ini lebih kuat dan sehat karena tercermin pada 5 kali lipat menjadi 1,1 triliun dolar AS dan peningkatan cadangan devisa sekitar 7 kali lipat menjadi 129 miliar dolar AS. Nah, hal yang paling menarik dari kondisi ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membeli produk lokal. Kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal dalam negeri adalah hal yang paling positif karena pemerintah meyakini bahwa kesadaran membeli dan mengkonsumsi produk dalam negeri menjadi salah satu cara untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mengajak masyarakat untuk mendukung penggunaan produk lokal. Rata-rata pengguna produk lokal berada di kalangan usia remaja hingga dewasa awal. Biasanya mereka yang berusia di usia dewasa akhir atau yang lebih tua lebih memilih untuk menggunakan produk-produk asing karena mereka menganggap kualitas produk lokal ini masih kurang baik jika dibandingkan dengan brand-brand luar negeri. Padahal produk lokal sekarang ini telah mengalami banyak peningkatan yang cukup signifikan sehingga kualitasnya juga meningkat dan dapat disandingkan dengan produk-produk luar negeri lainnya.
Oleh sebab itu, kami berharap dengan adanya poster ini dapat membuat produk lokal lebih dikenal, didukung dan juga dihargai oleh seluruh kalangan masyarakat dari beragam kelompok usia, tidak hanya di kalangan anak muda aja. Nantinya, jika kesadaran masyarakat akan produk lokal meningkat, secara tidak langsung kita dapat membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar internasional dan bersaing dengan produk-produk asing lainnya. Berikutnya, yaitu saluran. Dalam menyebarkan informasi tersebut, kelompok kami memilih untuk menggunakan poster yang merupakan media komunikasi tidak langsung. Poster yang kami buat ini akan berisi informasi mengenai eksistensi produk lokal yang saat ini tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan produk asing lainnya. Kelompok kami memilih media penyampaian informasi melalui poster dengan pertimbangan bahwa nantinya akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Mengingat di dalam poster hanya akan berisi hal-hal yang berkaitan dengan informasi, akan disusun dengan menarik, serta lebih efisien dalam menjangkau khalayak banyak. Lalu isi pesannya sebagai sarana informasi untuk mengajak masyarakat dalam mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk lokal. Seperti pada zaman sekarang, walaupun banyak produk lokal yang telah hadir, tapi masih banyak masyarakat, khususnya orang dewasa, spesifiknya orang tua, masih sering muncul anggapan bahwa kualitas produk lokal masih kurang baik atau kurang berkualitas jika dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Padahal kualitas produk luar sudah jauh mengalami peningkatan dan dapat disandingkan dengan produk-produk luar negeri lainnya. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan poster ini, kelompok kami berharap pesan yang disampaikan melalui poster ini dapat diterima oleh khalayak umum agar produk lokal dapat didukung dan dihargai oleh seluruh kelompok usia, tidak hanya kalangan anak muda saja gitu. Jika kesadaran masyarakat akan produk lokal semakin meningkat, hal tersebut dapat membuka peluang bagi produk lokal Indonesia untuk menembus pasar internasional dan bersaing dengan produk-produk asing lainnya yang tidak kalah hebat. Kesadaran membeli dan mengkonsumsi produk dalam negeri menjadi salah satu cara untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Jika minat berbelanja produk lokal tinggi, maka dapat meningkatkan citra dan daya saing produk Indonesia di pasar dan dalam negerinya gitu. Bagian selanjutnya yaitu struktur pesan. Dalam pembuatan poster, kami memilih menggunakan struktur deduktif, yaitu sebuah struktur yang berbentuk kesimpulan atau kalimat utama berada di awal dan diikuti penjelasan secara umum. Isi dari poster kami diawali dengan kalimat utama berupa kalimat bantahan yang didukung oleh data-data pendukung berupa survei yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga. Kemudian, kami juga menyajikan informasi mengenai 3 kategori produk lokal teratas yang konsumen beli secara online dan juga memberikan beberapa alasan mengapa kita harus mulai beralih dan menggunakan produk lokal. Kemudian bagian selanjutnya yaitu format pesan. Yang pertama, warna yang dominan terdapat pada poster kami yakni merah dan putih sesuai dengan warna bendera negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu garis melengkung yang terdapat pada poster menggambarkan bentuk bendera. Kemudian yang ketiga yaitu warna kuning pada sub pembahasan poster digunakan agar kontras dengan background. Selain itu, warna kuning juga dapat digunakan untuk menarik perhatian bagi khalayak yang melihatnya. Kemudian yang keempat yaitu jenis font yang digunakan yaitu font Gotham. Bentuk yang agak sederhana dan agak berisi mempermudah khalayak dalam membaca tulisan yang terdapat pada poster. Kemudian yang terakhir yaitu objek vektor yang disisipkan pada poster ditujukan untuk mendukung tema bahasan poster yaitu penjualan berbagai produk lokal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.